Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyai 1 TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, malam ini kita membahas seputar PPKM darurat atau mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak pihak yang turun langsung ke lapangan, tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak diharapkan hadir dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, leader pemerintahan, semuanya turut serta untuk bisa mengkondisikan, karena memang ini persoalan kesehatan manusia di muka bumi ini. Nah, ngobrol bengi malam ini saya ditemani oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ada Pak Anton Sujarwo, Kepala Desa Alian, dan Mas Yusuf, pengelola wisata di Songgon. Oke, saya akan sapa dulu ke Pak Anton. Pak Anton, selamat malam, mudah-mudahan sehat. Monggo disalami dulu kepada pemirsa Banyai 1 TV, silakan. Ya, selamat malam Mas Bindoro. Alhamdulillah masih selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas Yusuf silakan. Selamat malam. Disapa dulu pemirsa Banyai 1 TV, silakan. Siap. Assalamualaikum, selamat malam Bang Bindoro, Banyuwangi 1 TV. Semoga sukses selalu. Salam buat teman-teman pejuang pariwisata seluruh Banyuwangi, pelaku pegiat dan teman-teman Darwis. Salam semangat. Baik. Terima kasih Mas Yusuf dan Pak Anton. Malam ini kita coba untuk menggali bagaimana PPKM darurat itu diterapkan di Banyuwangi. Tidak hanya Banyuwangi sebetulnya, tetapi hari ini se-Jawa Bali pemerintah ini memberlakukan PPKM darurat. Kita mungkin perwakilan dari masyarakat juga harus bisa terlibat untuk menyampaikan daripada PPKM darurat ini. Minus plusnya mungkin disampaikan sebagai balancing daripada program ini bisa berjalan dengan maksimal. Om Anton atau Pak Anton, bisa disampaikan PPKM darurat ini di wilayah jenengan atau apa saja yang mungkin bisa disampaikan. Kita dalam agenda malam ini ngobrol bengi santai saja. Silakan Pak Anton Sujarwo. Terima kasih Mas Bindoro. Tentunya kami yang berada di paling bawah, pemerintahan paling bawah, sudah melaksanakan program PPKM darurat tersebut. Salah satunya adalah kita selalu memberi pengertian kepada masyarakat agar menaati apa yang sudah diterapkan terkait PPKM darurat. Dan alhamdulillah masyarakat kami yang ada di desa tentunya selalu mematuhi apa yang sudah diterapkan bersama. Semua itu adalah demi menjaga diri kita masing-masing. Jadi pendekatan persuasif ya yang kita dekatkan ke masyarakat, kita jelaskan, dan alhamdulillah desa kami selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Demikian Mas Bin. Ya, dari di tengah pandemi ini ada nggak warga jenengan yang mungkin terpapar atau mungkin sampai meninggal dunia karena positif COVID-19? Ya, kebetulan kemarin ada ya, yang tentunya awalnya berobat dan dirawat di rumah sakit. Setelah itu yang bersangkutan meninggal dan dinyatakan positif COVID-19. Seperti itu, Mas Bin. Iya. Ada berapa jumlah warga yang kemarin meninggal akibat COVID-19? Kebetulan
Di desa kami ada 2 yang memang awalnya mengalami penyakit stroke ya, akhirnya dirawat di rumah sakit dan meninggal dinyatakan COVID-19. Yang satunya gejala awal adalah penyakit lambung, seperti itu Mas Bin. Antisipasi atau mungkin upaya yang dilakukan agar supaya tidak terjadi lagi terpaparnya COVID-19 di warga jenengan, terus kemudian naudzubillah min dzalik jangan bertambah lagi dengan adanya masyarakat yang tiba-tiba meninggal, baik yang sudah punya riwayat sakit maupun yang tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang sudah dilakukan? Ya tentunya setelah kejadian tersebut kita langsung melakukan tracking ya bersama puskesmas terdekat dan pustu yang ada di Desa Lian bersama 3 pilar. Jadi kita mendeteksi dini, adapun nanti yang kontak kita isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dan kita juga mencukupi kebutuhan selama beliaunya diisolasi mandiri, seperti itu Pak. Iya. Jadi ada 2 ya jumlah warga meninggal akibat COVID-19. Ya. Kemudian vaksin yang sudah dilakukan di Desa Alian gimana? Ya, sudah berjalan mendekati hampir 90% lah ya masyarakat yang sudah vaksin. Beliau sadar dan kita selalu berusaha mendeteksi dan mencegah untuk memutus rangkaian COVID-19 ini. Iya. Jadi sekarang masih sedang dilakukan vaksinasi ya. Apakah sudah 100% atau belum? Belum. Kalau 100% memang belum Mas Bin. Jadi mungkin sudah 90% lah. Ya, mudah-mudahan tetap bisa maksimal apa-apa yang sudah dilalui oleh masyarakat melalui pemerintahan Desa Alian ini. Saya akan coba ditahan dulu ya, Pak Anton. Ya. Saya akan coba ke Mas Yusuf dulu ini. Mas Yusuf, bicara soal pandemi COVID-19 di tengah pandemi seperti ini dan sudah ada pembelakuan pembatasan atau PPKM darurat ini. Dengan sebagai pengelola wisata di wilayah daerah Banyuwangi atau tepatnya di Songgon, apa yang bisa disampaikan dan apa harapan-harapannya ini? Siap. Jadi begini Bang Jalu, kami ya selaku penggiat pariwisata dan ini menjadi harapan besar bagi kami para pelaku wisata di Banyuwangi 10 tahun terakhir ini memang menjadi harapan besar dan kita tidak menyangka krisis pandemi yang melanda sampai dengan hari ini menjadi pukulan sangat berat bagi kami. Nah, memang ada beberapa kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pembangkitan ekonomi, utamanya di sektor pariwisata dengan respon cepat, ya, respon cepat kita dilakukan sertifikasi destinasi dengan kelayakan sehat sesuai dengan aturan kenormalan baru atau sesuai dengan SOP protokol kesehatan COVID-19. Namun daripada itu tentunya kami selaku penggiat pekerja pariwisata dan kebetulan kami juga mengelola destinasi yang tentunya ini juga mengundang hadirkan atau pasar kita juga menggait daripada pasar-pasar umum atau masyarakat umum. Nah, dengan seperti itu kita mengikuti sertifikasi, namun perkembangan COVID yang grafiknya naik turun dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memotong daripada ledakan COVID-19 ini, kadang juga kita bingung juga ini di lapangan, kita harus bagaimana dan bagaimana. Seperti itu Bang Jalu.
Iya. Bingungnya bagaimana itu? Dari mana bingungnya itu? Artinya Ya, tetap koordinasi kan pihak pihak oh iya pengelola jelas. wisata. Kalau ya eh, eh, ya jelas Bang Jalu, kami selaku penggiat pariwisata kebetulan mengelola destinasi, kami selalu berkoordinasi dengan tim gugus COVID-19 ya, dengan gugus COVID, mulai yang tingkat paling dekat adalah di tingkat kecamatan. Kita selalu berkoordinasi dan kita mengikuti beberapa pertemuan besar juga yang dilakukan oleh gugus COVID kabupaten sampai dengan yang dari kementerian. Kita ikuti karena kita kepingin benar-benar kami sebagai ujung tombak bersama teman-teman UMKM sebagai ujung tombak pembangkitan ekonomi, kita kepingin tahu dengan bagaimana kita beroperasi dengan aman, dengan nyaman, sehingga tetap kita bisa memberi memberi ruang bagi masyarakat untuk berlibur dengan aman dan nyaman seperti itu. Ya. Dan Artinya kemarin beberapa kasus kalau mungkin dengan teman-teman media Banyuwangi 1 TV juga pastilah mengikuti hal ini. Beberapa kebijakan untuk menghadang ledakan COVID itu terjadi pada saat hari-hari besar. Hari-hari besar. Salah satu contoh kemarin di saat kita sudah lakukan persiapan besar, kita mau adakan event dengan kenormalan baru, dengan segala kesiapannya. Di tahun baru, tiba-tiba ada kebijakan harus tutup tanggal 29 sampai dengan tanggal 3. Nah, ini kan kita juga kita sudah lakukan, wah ini momen lah, ya momen meskipun tamunya ada pembatasan dan halo? dari angka 100% karena kita ikuti protokol tutup. Wah, ini pukulan juga. Kemarin yang terbaru kami juga di saat Lebaran. Halo? Lebaran kita berharap banget penutupan. Namun larangan mangsa pasar kita selain masyarakat umum ya. Masyarakat umum Banyuwangi untuk berwisata. Halo? Ya, nampaknya memang ada sedikit kendala dari koneksi Mas Yusuf di Songgon. Untuk wisata klien kita, peminat momen itu biasanya ya loh. Jadi kita di Lebaran kemarin benar-benar sepukulan berat juga. Nggak ada orang mudik. Kita harapan besar di orang mudik. Ya kasus-kasus seperti itulah. Ada seperti itu. Baik. Oke, Mas Yusuf. Bisa kami tangkap apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf dan pemirsa Banyuwangi 1TV sudah mendengarkan. Sebetulnya ada banyak kendala yang dirasakan tidak hanya pada pihak pengelola wisata tetapi di kelompok masyarakat apapun dengan profesi apapun ini terkena dampak. Tapi namun demikian ini adalah tugas bagi kita semua untuk bisa menyampaikan edukasi dan menyampaikan bahwa ini persoalan kesehatan. Seperti itu kira-kira. Betul. Pak Anton, bagaimana ini Pak Anton? Bisa ditambah ini persoalan-persoalan yang mesti harus dibangun bareng bagaimana tidak menjadi persoalan di tengah pandemi ini, karena mau tidak mau kita harus tetap saling melengkapi, saling bergandengan tangan untuk lepas atau seiring dengan apa yang menjadi kondisi saat ini. Silakan Pak Anton. Ya, memang di sini perlunya komunikasi paling bawah ya. Untuk desa yang jelas kita libatkan kepala dusun dan RT RW-nya untuk menyadarkan masyarakat.
selalu mengingatkan masyarakat terkait bahaya virus COVID-19 ini. Jadi yang jelas hanya dengan kesadaran masing-masing, ya, saling menjaga, hal itu bisa kita minimalisir, Mas Bintoro, seperti itu. Kalau tanpa komunikasi, masyarakat bahwa dijelaskan dengan baik, ya, dikasih pengertian dengan baik, saya kira juga kita akan kesulitan. Makanya pentingnya komunikasi untuk menjelaskan bahwasanya bahaya virus COVID ini kalau tidak dengan kesadaran kita diri sendiri, tidak akan bisa kita menerapkan PPKM darurat ini. Seperti itu. Bentuk komunikasi yang sudah dilakukan dari pihak desa kepada masyarakat kira-kira seperti apa? Ya selalu menjelaskan ya. Nah, menjelaskan di situ ada RT RW melalui kepala dusunnya memerintahkan bahasanya agar selalu mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, kayak memakai masker, dilarang keluar rumah, seperti itu Mas Bintoro. Ya, artinya mengundang hadirkan RT RW seperti itu atau mungkin menggunakan kendaraan yang sudah dimiliki oleh pihak pemerintah desa keliling kampung menyampaikan atau melalui rumah ibadah, masjid, pura atau seperti itu atau bagaimana? Untuk menyampaikan komunikasi yang dimaksud. Salah satunya juga seperti itu ya. Salah satunya seperti itu dan juga di paling bawah RT RW ini berdekatan langsung dengan masyarakat. Ketok tular itulah sarana komunikasi untuk menjelaskan pada masyarakat. Dan saya kira untuk kali ini memang masyarakat yang ada di desa, khususnya desa kami, sudah sadar akan bahaya yang disebabkan virus COVID-19 ini. Ada enggak warga yang memprotes, Pak Kades, kita itu tidak disuruh tidak keluar rumah, kemudian kita makan apa? Ada enggak yang seperti itu, Pak Kades? Nah, yang seperti itu juga ada, ya. Seperti itu juga ada. Tapi ya normatif lah. Mereka sendiri juga sadar. Meskipun kalau memang ada kepentingan yang darurat, mendesak, mereka juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Iya. Soalnya banyak, tidak hanya pada kelompok. Kalau biasanya kan yang muda-muda itu kan yang kalau di sini mungkin saya lihat itu ada banyak kelompok kaum muda yang mungkin masih belum bisa maksimal untuk memahami arti kesadaran kesehatan ini. Kalau di tempatnya Mas Yusuf mungkin di Songgon bagaimana? Wes multidimensi krisis ya. Jadi begini, memang ini menjadi kewajiban kita bersama ya untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain juga menjadi persoalan bagi kami penggiat wisata, utamanya yang juga membawahi beberapa tenaga yang ada di lapangan. Ya, seperti guide-guide yang ada di lapangan ya, karena guide kita lumayan banyak ya, terbagi dari beberapa kriteria, mulai dari guide arung jeram ya, guide wisata alamnya, dan beberapa trainer di outbound-nya. Sampai dengan hari ini kita zero booking ya, zero kontrak ya hari ini, dan ini menjadi PR, persoalan berat bagaimana kita tetap menjalankan roda kehidupan kita bersama teman-teman. Dan apalagi di musim PPKM kita harus totalitas mentaati surat edaran yang berlaku, dan kami punya inisiatif di masa PPKM untuk menghibur daripada teman-teman tim kita, guide-guide kita. Justru kita memacu daripada teman-teman ya, memompa tetap semangat dan bersabar. Kita harus kreatif, kita coba gali potensi apa dengan keadaan pandemi ini yang besok bisa dijual produk baru yang sudah disesuaikan. Dan kemarin dari beberapa hasil daripada pendataan kita sudah kita godok, insya Allah kita luncurkan, nanti kita sesuaikan dengan keadaan kenormalan baru. Dan PPKM kita berharap tidak diperpanjang sehingga kehidupan
anak-anak kami yang ada di lapangan bisa berlangsung, dan kami tetap bisa merangkul mereka untuk berkehidupan bersama dan memberi harapan besar bahwa kegiatan wisata seperti ini bisa memberi kehidupan buat mereka atas apa yang mereka telah pelajari sampai dengan hari ini, seperti itu. Amin, amin. Begitu itu Bang Jalu. Ya, mudah-mudahan tidak diperpanjang, asal kita semua bisa atau mampu untuk bisa menyampaikan ini secara maksimal kepada masyarakat, dan kita semuanya sadar taat terhadap PPKM darurat ini. Gimana PPKM, Pak Anton? Bisa ditambahi Pak Anton? Ya, yang jelas kami juga berharap seperti itu. Harapan kami masyarakat bisa bersabar sejenak. Kita tunggu sampai tanggal 20, dan semoga ikhtiar kita bersama ini membawa hasil untuk kebaikan kita semua. Hanya dengan kesadaran program ini akan bisa kita lalui, ya. COVID ini akan bisa kita putus rantai hanya dengan kesadaran diri kita masing-masing. Diopera-opera kaya opo, lek masyarakat sendiri tidak mempunyai kesadaran, akan susah juga untuk kita menerapkan aturan tersebut. Ada nggak istilahnya inisiatif pribadi dari Pak Anton sebagai pemimpin atau pucuk pimpinan desa agar supaya lebih maksimal, selain mungkin secara standarisasi yang dilakukan oleh Satgas, mungkin ada inisiasi sendiri dari kepala desa agar supaya masyarakat benar-benar menyadari dan memahami prokes ini? Ya, kalau saya melihat untuk di desa-desa sekarang khususnya bisa dilihat, saya kira sudah mulai sadar Mas Bin, ya. Sudah mulai sadar dengan adanya tetangga, ya, yang sampai diisolasi mandiri. Mereka tentunya tidak mengharapkan seperti itu, ya. Apa enaknya, ya, diisolasi mandiri hanya di dalam rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, kan, seperti itu. Jadi hal tersebut membuat mereka juga takut kalau sampai tertular, terkena virus tersebut, mereka akan susah seperti yang dialami masyarakat yang positif tersebut, ya. Jadi kesadaran itu tumbuh setelah melihat langsung betapa susahnya, ya, betapa sulitnya masyarakat yang mengalami musibah tersebut harus diisolasi sendiri di rumahnya, seperti itu Mas Bi. Iya. Memang, waduh, luar biasa ini. Artinya memang harus maksimal, harus berangkat dari diri pribadi manusianya sendiri nih ya Pak Anton, ya. Benar. Pak Anton, Anda kan sebagai ketua ASKAP ya di Banyuwangi. Barangkali selain mungkin pribadi jenengan yang mungkin hari ini mungkin mengalir saja, ada inisiatif barangkali mungkin sekian kepala desa itu, ayo bareng-bareng kita mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah saat ini. Barangkali begitu, ada nggak ya kira-kira? Karena jenengan kan leadernya pemerintah dari mulai pusat sampai ke ke hilir jenengan ini harus mampu untuk bisa memaksimalkan itu. Ya, saya kira teman-teman kepala desa di Kabupaten Banyuwangi sudah maksimal Mas Bin, ya. Kita selalu komunikasi, ya. Bahkan teman-teman itu saya melihat kinerjanya itu 24 jam untuk selalu memantau, ya. Selalu memantau, mengawasi warganya. Saya sudah melihat sendiri dan mengapresiasi teman-teman kepala desa, terlepas dari ada kelengahan, ya, karena memang kita akui yang dipimpin ini kan banyak, masyarakat banyak, ya, jadi terlepas dari itu kita memaklumi, tapi yang jelas kami melihat sendiri dan mengapresiasi semangat teman-teman kepala desa Kabupaten Banyuwangi untuk mensukseskan program PPKM darurat tersebut. Dan pesan dan harapan kami kepada teman-teman kepala desa tentunya tetap semangat, ya, karena ini adalah bagian dari kewajiban kita, bagian dari tanggung jawab kita untuk mensukseskan program PPKM darurat, dan sudah barang tentu untuk menyelamatkan warga kita masing-masing. Demikian Mas Bin. Iya, artinya kalau misalkan ada persoalan-persoalan di desa, prioritas utama yang harus didahulukan artinya tetap memprioritaskan PPKM darurat ini, ya. Misalkan ada laporan dari masyarakat yang hanya persoalan urusan pagar
batas misalkan seperti itu. Itu Nah, bagaimana memprioritaskan bagaimana sebagai leader pemerintahan jenengan? Ya, yang jelas kan sudah ada bagian masing-masing ya. Di situ kita punya kepala dusun ya, ada staf-staf. Saya kira juga bisa berjalan bersama. Tidak ada yang didahulukan apapun yang tidak ditangani. Yang jelas apapun kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, pemerintah desa selalu siap melayani seperti itu, Mas Di. Baik, saya coba kembali ke Mas Yusuf. Masih ada waktu setengah Siap. jam, kita santai saja. Siap. Karena memang Ye. acaranya ngobrol bengi. Mas Yusuf, gimana? Siap. Ada cerita apa lagi di tengah pandemi ini, Mas Yusuf, yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya namanya ya, edukasi lah kepada masyarakat agar apa namanya hal-hal yang terkait dengan pandemi ini bisa dilalui bersama. Karena kalau tanpa kebersamaan untuk bisa mewujudkan bangunan kebaikan, ya bahayanya nanti akan diperpanjang lagi kondisi PPKM darurat ini. Mestinya tanggal 20 selesai, berlanjut sampai 1 bulan, payah kita. Apalagi diberlakukan lockdown. Betul. Banyak dampak. Silakan, Ya. Mas Yusuf. Jadi begini Bang Bin ya, kewajiban kita sebagai pengelola destinasi dan pelaku pariwisata tentunya tetap mengikuti anjuran-anjuran dan dari pemerintah, termasuk tahapan-tahapan bagaimana pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata juga mengikuti tahapan-tahapan. Seperti hal pertama yang kita sampaikan, bahwasanya selain pariwisata dan UMKM menjadi ujung tombak pembangkitan ekonomi, menuju ke arah sana tentunya persyaratan juga harus dipenuhi. Seperti halnya yang kita lakukan, selain kami juga mengikuti uji kelolosan kelayakan wisata sehat yang di tingkat kabupaten. Wisata Pinus, kami mengikuti uji sertifikasi CHSI, ya, wisata sehat dari Kementerian Pusat yang langsung dikawal oleh Badan Sertifikasi Independen Skupindo, dan alhamdulillah kita dapat. Ya, kita dapat. Dan mungkin di Banyuwangi kita masih 2 destinasi ya, di Banyuwangi. Satu diantaranya kami, satunya itu Waduk Sidodadi Glenmore milik PTPN. Yang lain mungkin masih dalam proses atau bagaimana teman-teman. Dan kami untuk melengkapi itu semuanya, selain daripada itu kelengkapan SOP yang ada di lapangan ya, tentunya yang terkait dengan peralatan penunjang wisata sehat seperti tempat-tempat cuci tangan, himbauan, bahkan secara khusus ya untuk memberi penyadaran bersama, kita beli toa ini. Beli toa yang kita pasang di weekend, kita kasih speaker pengeras ya, himbauan apa, pakai masker, jaga jarak ya, untuk apa ya, untuk menghimbau, memberi penyadaran baik kepada pengunjung, dan itu juga salah satu kontribusi kita untuk memberi apa, penyadaran ke masyarakat umum selain daripada wisatawan seperti itu. Namun daripada itu, ini memang juga menjadi kewajiban kita bersama. Sisi lain menjadi pukulan berat sekali buat kami ya. Ya, ini mumpung ada Pak Kades ini, Pak Askap ya. Ya, silakan ada Pak Askap ini. Kita santai aja, Mas Yusuf. Iya. Jadi jenengan boleh tanya kepada Mas Anton, Mas Anton juga boleh tanya kepada jenengan gitu. Silakan. Kita ngobrol bengi ini santai, silakan. Mas Anton, mumpung bisa kisah ini ya. Saya baru tahu, salam kenal kembali, semoga menjadi persaudaraan lahir batin aja. Ya. Jadi begini, mungkin apa ya, sedikit kurang mendapat dalam tanda kutip perhatian ya.
Kami itu guide-guide-nya rata-rata itu anak muda. Jadi hampir 70-80% itu anak-anak muda yang kita didik menjadi guide. Nah, ketika bicara hal semacam itu, guide ini memang pekerjaannya sudah menjadi pekerjaan di tempat kami itu. Kita puluhan yang ada di desa kami seperti itu. Desa kami puluhan dan profesi guide itu kurang mendapat perhatian ya. Kalau sisi lain mungkin persyaratannya kita nggak tahu lah apakah harus berkeluarga dulu atau bagaimana, tapi mereka adalah bekerja sebagai guide wisata dan sudah bersertifikat seperti itu. Dan kita tampung adik-adik kami yang ada di sini. Nah, di masa pandemi ini menjadi krisis besar buat kami sehingga mereka juga tidak bisa bekerja sama sekali, tidak ada pendapatan. Namun untuk menembus beberapa potensi untuk apa ya istilahnya sekarang itu bansos apalah sejenisnya seperti itu kadang luput mendapat daripada perhatian. Sehingga di era periode pertama masa awal daripada awal pandemi kami berusaha keras karena di semua sektor memang nggak ada celah untuk adik-adik kami. Guide itu kami berusaha menembus teman-teman yang ada di Federasi Arung Jeram Pusat di Jakarta dan beberapa jaringan yang ada di kementerian. Jadi kita justru dapat langsung dari sana, itu pun sifatnya sementara, hanya sesekali. Jadi ini juga menjadi problem bagi adik-adik. Bagaimana kami tetap harus ngopeni mereka, tetap merangkul mereka, memberi harapan mereka. Bahkan pernah ini, kadang mau cerita juga Enggak, yang mau ditanyakan aja dulu Mas Yusuf. Mungkin apakah anggap saja bisa diberi celah Anton gitu, ini sebagai perwakilan dari kepada teman-teman bisa dirangkul. Yang mau ditanyakan aja ya. Mungkin. Kasihan juga. Oke lah kalau kita mungkin masih bisa lah bergerak sisi lain, kita banting setir atau ibaratnya macul dilakoni kan begitu. Tapi bagi adik-adik ini menjadi kebanggaan ketika sudah pada puncak-puncaknya bangga, senang jadi guide, ini profesi keren, tiba-tiba pandemi, aduh kasihan bener. Ya. Kemarin satu kasus ya di periode pertama, di 7 bulan pertama ya, 8 bulan sebelum dibuka kenormalan baru seperti itu, kita sampai stres, kita bertahan sudah di 7 bulan pertama memang nggak ada aktivitas sama sekali ya, sampai di 8 bulan pertama itu nol, mereka tidur, benar-benar tidur. Dan pada saat itu mereka mau momen lebaran Idul Fitri yang pertama, bukan yang kemarin ya, Idul Fitri yang pertama. Sampai pada titik nadirnya itu kita ya sebagai penanggung jawab lah, tim kita banyak, anak-anak ini kerja apa ini, mau lebaran mau apa sampai seperti itunya. Sehingga ya alhamdulillah Gusti Allah itu sugih kan begitu ya. Gusti Allah itu sugih. Pada saat krisis, benar-benar krisis seperti itu, di tempat base camp kami itu kebetulan ada proyek pengairan. Bicara tega atau tidak tega, mereka kita tawarin, ya opo, adik-adik tim anak-anak saya, ini ada rezeki seperti ini. Kalau kamu mau kita ambil, tidak apa-apa, ini yang penting kita halal untuk bekerja dan kita harus optimis dan kita bisa lewati ini insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa ada yang hampir 60%. Yang sebenarnya kita bicara tega nggak tega, kalau ngomong nangis ya nangis, tapi ya bagaimana lagi? Ini mau lebaran besok dan ini ada waktu itu mengerjakan lengsengan panjang gitu. Kebetulan salah satu daripada kontraktornya kita kenal, saya coba temui, gimana ini jenengan bawa tenaga ahli aja, untuk tenaga yang lain kita support dari anak-anak kami yang ada di sini biar mereka punya harapan untuk bisa lebaran. Dan yang berani perang ya
bisa lebaran waktu itu. Lalu yang lain ya wis apa adanya. Sampai seperti itunya. Selepas dibuka itu alhamdulillah kita mulai bergeliat, kita sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kenormalan baru, beberapa paket aktivitas khusus yang kita buka juga mulai di booking sehingga kita bisa berkehidupan seperti itu. Namun apa ya tadi seperti awal disampaikan kebijakan baru di saat panen kita harus seperti ini panen. Aduh kadang bingung ini kita bagaimana seperti itu. Jadi, tapi ya inilah seni kehidupan buat kami seperti itu. Saya bisa menangkap. Mas Yusuf, ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Anton. Saya kira bukan Mas Yusuf dan anak buahnya saja. Mungkin ini Pak Kades mau cerita juga curhat terhadap perangkat desanya juga dicurhati mau lebaran apa di tengah pandemi, silakan. Kalau masalah itu kayaknya semua merasakan ya. Siap. Cuma yang perlu kami sampaikan mungkin gini, Mas Yusuf desa Songgon ya? Saya desa Sumberbulu Pak. Oh Sumberbulunya Pak Anu ya? Sarengat. Pak Sarengat Ma'ruf. Ya saya kira tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan ya. Jadi apalagi di desa sudah ada bantuan langsung tunai itu kan, untuk terdampak itu kan. Ya. Kalau ngomongkan terdampak kan, semua juga terdampak ya. Jadi lewat komunikasi lah, ya. Saya kira itu kan bisa bergantian toh. Bantuan yang ada di desa itu bisa bergantian, paling tidak juga bisa membantu teman-teman Pok Darwis yang sudah tidak ada kegiatan. Saya kira hal yang mudah, hanya komunikasi. Nanti kalau ada kesulitan, mungkin sampai bisa kontak kami sambungkan. Siap. Selesai. Thank you, Pak Askap. Nah, kalau urusan desa, insya Allah. Dan itu tadi menarik terkait program-program yang masuk ke desa. Ya dari pihak ketiga, ya itu bagus terobosan sampean. Itu namanya padat karya tunai PKT-nya. Jadi jenengan nanti tembusi aja pihak ketiganya, gak usah nggo kuli wis Pak, gak usah nggo tukang wis, kalau gitu. Iya. Bisa sampai seperti itu memang betul. Pemuda desa, iya. Iya siap. Seperti itu. Dadi ono untunge Mas Yusuf, sampai ono gesah ning kene iki ono untunge. Karena mungkin Pak, sudah ada banyak pengalaman pada diri Pak Anton kepala desa itu. Nah tapi di Alian juga kemarin kan sepertinya ada wisata juga yang dikelola ya Pak Anton. Ya kita merintis lah. Kita merintis anak-anak muda sini, Pok Darwis ini, alhamdulillah semangatnya luar biasa untuk mengembangkan potensi ya. Sudah kita mulai bangun proses ya. Jadi insya Allah lah, saya berharap COVID selesai, wisata kami sudah bisa kami buka seperti itu. Amin. Nanti bisa kolaborasi Pak Kades. Jelas. Kita saling bisa tuker tamu ini nanti. Pak Bintoro nanti iklannya bareng-bareng nanti di Banyuwangi TV ya. Siap. Bismillah bareng lah untuk manfaat banyak. Paling Mbak Bin kita bayarnya ayo barter tak weni aktivitas kita diiklankan gitu. Iyalah. Jadi seperti itu. Kita memang saya mencoba untuk membuat program ngobrol bengi ini Mas Yusuf, Mas Anton, tujuannya untuk bisa ya karena kami juga salah satu media yang bertanggung jawab punya tugas untuk memberikan edukasi, membaikkan satu dengan yang lain, maka mudah-mudahan apa yang menjadi ketemuan gesah atau ngobrol bengi malam ini Mas Yusuf dengan Pak Anton yang mungkin sudah connect bisa terwujud baik pula dengan banyak orang. Siap, amin. Saya tinggal dulu untuk menyampaikan sesuatu ini. Nah ini malam ini saya harus menyampaikan ada undangan dari dari mana ini? Dari Masjid Genteng Wetan atau mungkin penyelenggaranya juga Pemkab Banyuwangi ini juga. Kemudian jadi terkait dengan PPKM darurat COVID-19 Banyuwangi melakukan gelar bersama, melakukan doa bersama. Ini digambar ada Pak Agil Sirat, Gus Munib, Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk, dan beberapa narasumber juga yang mungkin akan
memberikan apa ya pencerahan di Banyuwangi berdoa ini. Jadi tidak dalam satu titik maksudnya, tapi tetap virtual. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mungkin longgar bisa melihat di ini ada tulisannya di apa ini? Live streaming di IAIDA Blok Agung melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube. Juga ada Artos Banyuwangi dari Facebook, Instagram, YouTube. Insya Allah kami juga Banyuwangi 1 TV akan menyiarkan langsung pula di Senin ya. Senin tanggal 12 Juli 2021 jam 7 malam sampai jam 8 malam atau 19 sampai 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pusat nanti sebagai anunya Masjid Genteng Wetan. Jadi Zoom meeting seperti itu, seperti kita malam ini. Jadi mungkin nanti Senin masyarakat dimanapun berada atau Banyuwangi 1 TV, pemirsa Banyuwangi 1 TV bisa melonggarkan waktu untuk bisa mengikuti doa bersama Pak Akil Sirat, Gus Muni, Bu Ibu dan semuanya yang ada di sini. Itu. Baik, masih ada 10 menit, Pak Anton, kan nggak kemana-mana tuh Pak Anton. Ayo kita kesal lagi. Jadi, ini tadi saya menarik. Iya, silakan, Pak Anton. Saya mengimbau juga berpesan pada teman-teman dimanapun berada di Banyuwangi, tatkala ada yang perlu dikomunikasikan dengan teman-teman kepala desa ataupun pemerintah desa, tidak usah sungkan-sungkan. Bisa hubungi kami bisa menyambungkan ke kepala desa. Kadang kan ada warga sungkan, saya sungkan, izin nggak tahu ketemu. Nah inilah yang perlu dibicarakan. Selagi komunikasi baik, insya Allah akan ada titik temu seperti itu. Nanti setelah ini hubungi aja Pak Sarengat. Pak Sarengat. Siap. Mas Anton seperti ini ya. Siap Pak Anton. Terima kasih banyak. Iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat kisah atau ngobrol bengi malam ini. Ya. Satu kesempatan mungkin harapan jenengan perwakilan dari masyarakat di seputar daerah jenengan sendiri, juga Mas Yusuf di daerah Songgon atau mungkin Mas Anton di Alian, harapan di tengah PPKM darurat atau di tengah pandemi ini kepada semuanya, silakan harapan baik, monggo Pak Anton. Ya, yang jelas harapan kami semoga musibah ini lekas berlalu, itu yang pertama. Dan kedua, ya kami juga menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak terhadap pemerintah yang sudah peduli memperhatikan masyarakat di saat pandemi seperti ini. Dan kebetulan kan sebagian warga bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu program bantuan langsung tunai yang diambilkan dari dana desa yang tidak sedikit bisa mengurangi warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan saya juga mengimbau bahwasanya tatkala ada sesuatu yang perlu disampaikan terhadap pemerintah desa, monggo disampaikan saja dengan baik, dan saya yakin ada solusi untuk kebaikan kita bersama. Demikian Mas. Oke, terima kasih Mas Anton. Mas Yusuf silakan. Siap. Kita amat berharap pandemi ini segera berlalu. Dengan kenormalan baru kita bisa menyesuaikan. Teman-teman pelaku pariwisata Banyuwangi, teman-teman Pok Darwis, yang jumlahnya kalau dihitung di Banyuwangi ribuan, sementara waktu bersabar. Di saat PPKM ini adalah masa kita merenung, ya, merenung dalam artian juga selalu berpikir positif, tetap inovatif, kita menyiapkan segala sesuatunya, berharap PPKM segera berakhir dan tidak diperpanjang, kehidupan kenormalan baru berwisata juga bisa kita tangkap, tentunya dengan teman-teman menyiapkan segala daripada keperluan di lapangan, sehingga nanti di saat ini berjalan normal,
teman-teman bisa mengambil itu, dan kita berharap kita bisa mengais rezeki bersama, kita bisa Amin. tersenyum bersama, berjabat tangan hangat kembali di kehidupan kita sebagai pelaku pariwisata. Jadi lain daripada itu, teman-teman, kita berharap teman-teman pekerja pariwisata juga profesinya sama, kita juga ada harapan seperti tadi kita sampaikan, ada perhatian yang sama karena mereka berkehidupan setiap hari dan berputar setiap hari untuk menjemput esok dan esok hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan juga Mas Anton. Yap. Mudah-mudahan semuanya bisa terkabul ya, apa yang menjadi harapan dengan mewakili masyarakat di daerah masing-masing. Dan ini memang merupakan tugas pribadi siapapun, tidak hanya pemerintah, bicara soal kesehatan. Dan ini sangat emergensi sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa melalui dari apa yang sudah menjadi kendala-kendala kehidupan. Amin, amin. Baik, saya ditinggalkan, sungkem buat keluarga, mudah-mudahan sehat semua. Matur sembah nuwun waktunya, Mas Anton, Mas Yusuf. Nanti mungkin gesah lagi ya, karena waktunya mepet dan ini mendadak. Terima kasih sekali lagi, matur sembah nuwun. Baik, pemirsa Banyuwangi TV, itulah tadi gesah atau ngobrol bengi malam ini dengan tema ya seputar PPKM darurat bersama para perwakilan tokoh masyarakat, ada perwakilan kepala desa, juga pengelola wisata di daerah Banyuwangi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami obrolkan menjadi nilai manfaat bagi masyarakat terkait dengan kesehatan. Maka prokes tetap harus dipatuhi, harus tetap ditaati seiring dengan apa-apa yang menjadi niatan upaya baik bagi pemerintah untuk masyarakat sendiri. Dan ini mudah-mudahan terkabul atas ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Bintoro Jalu mewakili redaksi Banyuwangi 1 TV. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.